semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Oke semuanya, apa kabar? Semoga saja kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada, selalu sehat dan berbahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan kembali ke reading dengan tema yang berbeda dan unik, yaitu mengenai relationship atau love life. Tema kali ini adalah jenis hubungan yang kamu jalani, entah itu sudah pernah kamu jalani sebelumnya atau sekarang saat ini sedang kamu jalani atau juga akan kamu jalani di masa yang akan datang ya. Sebagai informasi ya guys, relationship itu ya ada 3 jenis, yaitu bisa karmic relationship, bisa juga soulmate relationship atau twin flame ya. Dan ketiga relationship ini berbeda-beda jenisnya guys. Kita perlu mengetahui ini ya, karena relationship ini merupakan bagian dari kehidupan kita. Oke guys, ini filenya ada 3 ya. Aku udah tandain dengan animasi file 1. Untuk file 1 ini love berwarna pink atau merah muda. File nomor 2 yaitu love berwarna purple atau ungu. File nomor 3, love berwarna yellow atau kuning. Nah, silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. File 1, file 2, file 3. Oke guys, are you ready for reading? Tada, ini file number 1. Ya, file 1 dengan love berwarna pink. Oke, ini situasi yang pernah kamu alami atau kamu alami saat ini atau di masa akan datang ya, we don't know. Untuk read your situations, yang ini message from the universe and ini message from your life ya. Jadi ada pesan dari semesta dan kehidupan juga buat kamu setelah aku baca your situations, oke? Nah, sekarang kita lihat ini file 1 ada 5 cards ya, 5 cards. Kita lihat. Oke. First card, 3 of swords. 3 of swords. Oke. And then Knight of Cups. Iya. Next, 8 of Cups, 9 of Swords, and the last one is 4 of Pentacles. Nah, oke. Ini situasi hubungan kamu yang mungkin saja ini sudah pernah terjadi ya dalam hidup kamu, atau mungkin saja situasinya saat ini sedang terjadi. I don't know. Hanya kamu yang tahu itu ya, yang tahu situasi kamu sendiri. Nah, untuk yang memilih file 1 ini sepertinya ya, beberapa dari kamu ini mengalami broken heart ya. Broken heart. Nih, ada 3 of swords. Ya, patah hati atau sakit hati ya, patah hati ya. Because of someone, karena seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu. Nah, jadi ceritanya begini. Ada seseorang yang pernah menawarkan cinta sama kamu, atau kamu itu dengan dia punya perasaan, atau dia punya perasaan ke kamu dan menyatakan perasaannya ke kamu, gitu kan. Namun kamu merasa hubungan ini cukup berat dan toksik ya. Cukup berat dan toksik, sehingga ini membuat kamu tidak berbahagia ya. Kamu pikir pada awalnya ya mungkin kamu melihat dari segi penampilan gitu ya, dia ganteng atau dia cantik kalau perempuan, kalau pria dia ganteng gitu kan, atau dia sepertinya mapan gitu secara materi. Pokoknya dia itu kayaknya pertama-tama tuh menyenangkan ya.
menyenangkan buat kamu gitu. Jadi kamu tertarik untuk menerima tawarannya ya, for making relationship gitu. Entah ini hubungan yang mungkin hanya sebatas apa ya istilahnya tuh kayak pacaran gitu kan, atau bisa ke jenjang yang serius yang udah get married, bisa juga sih gitu. Tapi semakin kesini semakin jauh kamu merasa kok hubungannya tuh berat gitu, berat banget gitu, banyak rintangan, halangan, banyak cobaan, banyak ujian ya. Dan ini bikin kamu apa ya, bukannya malah happy gitu, happy ending, bukan malah bahagia, tapi malah bikin kamu tuh nyesek gitu. Beberapa dari kamu aku merasakan tuh kayak nggak bahagia gitu bersama nih orang, nggak bahagia, malah kayak sengsara ya, kayak sengsara gitu, nggak bahagia ya, nggak bahagia. Nah, beberapa dari kamu ini, beberapa ya, ada yang kehilangan materi karena orang ini. Jadi orang ini semacam kayak manfaatin kamu gitu, buat buat apa ya, mengambil materi dari kamu gitu, keuntungan dari kamu gitu ya. Sepertinya begitu beberapa orang nih. Kayaknya orangnya materialistis ya. Jadi menilai kamu itu sepertinya bisa dimanfaatkan gitu untuk kepentingan dia gitu ya. Makanya nih beberapa orang dari kamu itu materinya terkuras ya. Ya, karena hubungan ini sepertinya jatuhnya toksik. Jadi jenis hubungan ini karmik ya, karmic relationship gitu. Jadi karmik ini salah satu di antara kalian itu tersakiti atau sama-sama tersakiti gitu. Tapi kebanyakan si karmik itu salah satunya yang dirugikan gitu ya, seperti dimanfaatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini, dan setelah semuanya habis ya, ini kalau yang dari segi materi ya, setelah dimanfaatkan habis itu terus ditinggal pergi deh sama dia gitu. Dan akhirnya kamu broken hearted gitu. Ini pernah kejadian atau bisa saja saat ini kejadian gitu, nggak tahu ya, hanya kamu yang tahu. Yang pasti karmic relationship ini tidak membawa kebahagiaan, tapi membawa membawa kerugian gitu, membawa kerugian dalam hidup kamu gitu. Jadi kamu sama sekali nggak berbahagia, meskipun pada awalnya kamu bahagia gitu atas kedatangan orang ini. Wah, ada orang nih yang memberikan tawaran love relationship gitu. Kebetulan kamu lagi single gitu kan, daripada enggak gitu kan, dicoba-coba nggak taunya toxic relationship gitu guys. Jadi hati-hati banget ya. Nah, nanti di short video aku akan bahas apa itu karmic relationship lebih jauh ya. Jadi karmic relationship itu cirinya, salah satu cirinya adalah saling memanfaatkan atau memanfaatkan pasangannya gitu ya. Nah, di dalam hubungan karmik itu bisa dua-duanya atau salah satu memanfaatkan salah satu yang lainnya gitu. Akhirnya saling merugikan ya, atau akhirnya merugikan salah satu pihak gitu. Ya, ini bisa dua-duanya atau salah satunya gitu yang berperilaku seperti ini gitu kan. Nah, ini disebut dengan karmic relationship guys gitu. Energinya ya terlihat ini negatif sih guys ya, karena di sini ada kesedihan yang cukup mendalam, karena broken heart guys, diputusin, ditinggal pergi, tapi nggak baik-baik gitu kan, dikuras dulu ininya apa sih, materinya gitu sampai habis. Kalau udah habis baru ditinggal pergi gitu, jadi istilahnya kayak dimanfaatin. Nah gitu ya guys ya, I'm sorry to say that ya guys, tapi inilah yang terlihat di readingan ini gitu ya, karmic relationship. Karena kebanyakan memang di dunia ini karmic guys, makanya banyak yang divorce ya kan, banyak yang divorce itu karena hubungan yang karmik. Jadi hubungan karmik itu saling memanfaatkan atau salah satunya memanfaatkan yang lainnya gitu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Misalnya kayak dari segi keuangan atau materi gitu ya, dari segi energi atau tenaga gitu
ya, dari segi apa namanya, jabatan atau profesi atau apapun yang bisa menguntungkan. Nah, itu karmik guys gitu. Yang terlihat sih di sini ya seperti itu ya, hubungannya karmik ini toxic ya guys. Nih, kamu-kamu yang pilih fire 1 nih pernah broken heart ya, dimanfaatin sama seseorang. Nah, beberapa dari kamu itu dari segi materi yang dimanfaatin, kemudian beberapa lagi ditinggal pergi ya, begitu saja gitu. Ya, setelah apa yang diinginkan atau apa yang diinginkan pasangannya gitu sudah didapatkan, lalu ditinggalkan pergi deh begitu saja, dan akhirnya tuh meninggalkan bekas, yaitu Three of Swords ya, patah hati, ini broken heart. Oke guys, gak apa-apa ya guys. Nah, ini Oke guys, begitulah kalau hubungan karmik itu ya guys. Di awalnya cukup manis guys, tapi setelah kesininya itu makin kelihatan jelas ya. Ya, karena dia akan memberikan rasa sakit gitu. Jadi semakin jauh hubungan ini, maka akan semakin jelas, semakin terlihat gitu ya, bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Nah, bisa juga ribut terus gitu atau bertengkar terus gitu tanpa ada solusi, dan salah satu pihak atau keduanya itu dirugikan gitu ya. Kebanyakan sih salah satu pihaknya yang dirugikan ya, atau salah satunya yang akan tersakiti gitu ya, karena salah satu dari pasangan tersebut mencoba untuk memanfaatkan atau mencari keuntungan gitu dari pasangan yang lainnya. Nah, begitu ya guys. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya apa. Ini pesan semestanya adalah learning, belajar ya. Nah, jadi untuk hubungan karmik yang mungkin saja pernah kamu alami di masa lalu atau pada saat ini kamu alami gitu kan, kamu diminta untuk belajar ya guys. Belajar apa yang sudah terjadi itu dipelajarin guys ya. Mengapa bisa terjadi, apa yang menyebabkan itu semua. Nah, itu perlu dipelajari. Kenapa guys? Supaya siklusnya tidak terulang. Nah, jadi kalau kita tidak mengambil pembelajaran guys dari apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita, itu nanti siklusnya akan terulang lagi. Makanya kamu bingung ya, kenapa kamu kalau punya relationship itu selalu saja putus atau broken gitu kan, selalu saja menarik orang yang sama, kalau nggak memanfaatkan atau mengkhianati atau berpaling dari kamu atau gimana gitu kan. Itu karena kamu terlalu cepat untuk memulai hubungan baru tanpa mengambil pembelajaran dengan hubungan yang sudah berlalu gitu. Jadi kalau kamu mengambil pembelajaran atas hubungan toksik misalnya seperti ini ya, kamu mengambil pembelajaran, kamu mencoba refleksi diri, kamu mencoba memperbaiki diri, lebih baik lagi kamu petik pelajarannya ya. Nanti setelahnya kamu healing dulu gitu ya, menyembuhkan rasa sakitmu. Jadi Three of Swords atau broken heart atau sakit hati itu perlu kamu sembuhkan dulu guys, supaya kamu akan menemukan cinta yang benar-benar real gitu buat kamu, yang benar-benar pantas atau layak untuk kamu dapatkan gitu guys. Jadi kalau kamu nggak sembuh-sembuh, kamu akan menarik orang yang sama, yang seperti ini juga ya. Di awal bagus, di awal terlihat manis, so sweet, tapi semakin kesini semakin jelas apa yang dia inginkan dari kamu gitu, dan akhirnya menjadikan hubungan yang kamu jalani bersama dia tuh tidak bertahan lama atau toksik gitu ya. Jadi ini pesan semestanya, belajar, pelajari, petik pembelajaran atas apa yang pernah terjadi di dalam hubungan atau relationship kamu ya. Jadi kamu perlu belajar ya guys, mempelajari segala apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kamu, walaupun itu adalah pengalaman pahit ya, termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu. Tapi apapun yang dikasihkan ke kamu atau diberikan ke kamu itu tidak lain adalah sebagai pembelajaran buat kamu ya guys, agar kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Oke ya guys, sekarang kita lihat pesan kehidupannya adalah together in the light. I give thanks for all who answer my life. I understand we are all exactly who and where we are supposed to be, and everyone contributes to each other's personal growth. Every reaction someone draws from me is a gift from their soul to mine, meant to help free me from my inner conflicts. Today, by focusing on my own development rather than on others' faults, I become one with the divine. Nah, ini artinya adalah kamu harus bersyukur ya. Kata dari pesan kehidupan ini, kamu tuh harus bersyukur dengan semua yang telah terjadi dalam hidupmu, termasuk siapa saja yang sudah masuk dalam hidupmu. Ya, kenapa kamu harus bersyukur? Karena kamu diberikan pembelajaran yang berharga dari semesta ya. Kamu harus mengerti ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan siapapun yang masuk dalam hidupmu itu adalah bagian dari skenario semesta buat kamu ya, agar kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah seseorang yang tidak tepat buat kamu ya, seseorang yang salah bukan Mr. Right atau Mrs. Right for you gitu kan. Nah, itu datang ke dalam hidupmu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan kamu pembelajaran mengenai love relationship, biar kamu itu semakin dewasa ya dalam berpikir atau memandang mengenai kehidupan, terutama dalam hubungan percintaan atau love relationship gitu kan. Nah, jadi setiap reaksi dari seseorang yang tergambarkan ya, yang terlukiskan di dalam hidupmu itu adalah sebuah hadiah sebenarnya, hadiah untuk jiwamu gitu. Jadi agar jiwamu itu berkembang gitu, tidak begitu-begitu saja. Kalau kamu tidak mendapatkan pengalaman dalam hidup, terutama dalam love relationship, nah bagaimana bisa pemikiran kamu, jiwa kamu itu berkembang ya? Jadi susah berkembang ya. Jadi kurang pengetahuan, kurang pengalaman, karena pengetahuan itu sumbernya bisa berasal dari pengalaman ya, pengalaman hidup ya, dan itu tidak kamu dapatkan di tempat lain karena kamu sendiri yang mengalaminya, maka kamu sendiri yang tahu tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan jika itu sudah bisa menjadi pembelajaran buat kamu, maka itu akan membantu kamu nanti ke depannya untuk menyelesaikan konflik-konflik di dalam hidupmu, terutama di dalam masalah dirimu sendiri ya, mengenai cara pandang kamu terhadap sesuatu atau seseorang atau suatu hubungan gitu guys. Jadi guys, maksud semesta itu baik ya. Jadi jangan berprasangka buruk, kenapa sih aku dipertemukan dengan orang yang salah gitu kan, orang yang tidak tepat buat aku, kenapa sih aku tuh harus broken heart, kenapa sih aku tuh dikuras gitu ya energinya atau materinya gitu, kenapa sih aku nggak bisa bahagia gitu bersama dia gitu, kenapa sih dia pergi meninggalkan aku. Pastikan itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar, yang dipertanyakan jika kamu belum mengetahui maksudnya semesta itu apa. Nah, sekarang di sini aku kasih tahu maksudnya semesta mendatangkan itu semua buat kamu agar kamu tuh bisa learning, belajar gitu. Belajar untuk bisa lebih tumbuh, lebih berkembang. Semakin banyak pengalaman kamu akan semakin dewasa, semakin banyak pula kamu akan memiliki pengetahuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain guys gitu. Jadi kamu harus bersyukur, ini pesan dari kehidupan, kamu harus bersyukur banget bahwa orang yang salah, orang tidak tepat datang kepadamu ya. Kamu pernah mengalami yang namanya toxic relationship, kamu pernah mengalami yang namanya broken heart ya kan. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kamu memiliki pengalaman sehingga kamu nanti ke depannya bisa menemukan seseorang atau sosok yang tepat buat kamu, bisa menemukan Mr. Right atau Mrs. Right for you ya. Seneng kan? Ya harus seneng guys gitu. Kamu harus bersyukur, ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu gitu. Jangan menaruh amarah dengan orang ini walaupun orang ini sudah berbuat tidak baik sama kamu ya. Tapi ini tidak lain dan tidak bukan
ya atas izin Tuhan juga gitu, biar kamu tuh belajar, biar kamu tuh bisa lebih matang pikirannya, biar kamu tuh lebih dewasa, jiwa kamu lebih berkembang ya. Nah, semakin kamu banyak punya pengalaman, maka semakin banyak pula kamu memiliki pengetahuan, sehingga kamu tidak akan terjebak pada hubungan yang salah lagi di masa depan. Begitu maksudnya guys ya. Oke, ini aja readingan untuk file number 1 atau file 1. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke file 2. Guys, sekarang kita reading file 2 ya. Nah, di sini untuk situasi kamu saat ini ya. Yang ini pesan dari semesta, yang ini pesan dari kehidupan. Oke, sekarang kita reading dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 cards sama kayak file 1 ya. Sekarang kita lihat. Oke. Ini sudah aku shuffle sebelumnya ya. Ada Princess of Wands. Ada The Hermit. Ada Temperance, ada Queen of Wands, and the Lovers. Oke, nah sekarang untuk kamu yang pilih file 2, untuk kamu yang pilih file 2 ya, ini ada Princess of Wands. Sepertinya yang pilih file 2 ini kebanyakan yang single ya, kebanyakan, atau pernah single sebelumnya, sebelum menemukan pasangan ya, pernah single. Nah, ini pernah single, kamu itu mencari-cari seseorang yang cocok buat kamu sepertinya ya, saat ini kayaknya nih kebanyakan energinya saat ini ya, kamu sepertinya sekarang sedang mencari-cari seseorang nih gitu ya, untuk bisa dijadikan pasangan hidup kamu. Kamu sepertinya serius ingin membentuk atau memiliki hubungan dengan seseorang ya. Kamu berusaha banget ini untuk berjuang ya, menemukan seseorang yang cocok atau pas buat kamu. Ini bisa juga energinya udah pernah dulunya begitu ya, atau saat ini. Kebanyakan dulunya pernah begitu atau saat ini. Nah, aku merasakan itu ya. Kalian yang file 2, yang pilih file 2 sedang mencari-cari nih pasangan yang cocok buat kamu ya, atau sebelumnya kamu lagi mencari-cari dulu ya, kamu mencari-cari sebelum ketemu gitu, atau ini saat ini sedang mencari-cari ya. Nah, saat ini kamu kayaknya sedang sibuk dengan karir kamu gitu. Kamu berusaha untuk membalancekan atau menyeimbangkan kehidupan kamu gitu ya. Bagus sih energinya. Aku rasakan positif ya untuk file 2 ini gitu ya. Karena ada 2 kartu ini yang mendukung banget ya, Queen of Wands dan Temperance. Kamu sedang fokus banget sama diri kamu, fokus sama kehidupan kamu. Tapi kamu juga sambil sedang mencari ya, mencari pasangan ya, mencari seseorang yang layak buat kamu, yang tepat buat kamu. Bagus ya guys, untuk file 2 tetap pertahankan ini ya guys ya. Tetap kamu pertahankan, fokus ke diri kamu untuk membalancekan atau menyeimbangkan kehidupan kamu ya. Karena dengan begitu nanti kamu akan menarik seseorang yang memang layak buat kamu ya, seseorang yang memang pantas buat kamu. Untuk file 2, kamu yang pilih file 2, sepertinya hubungan kamu ini masuk di soulmate ya. Aku merasakan energinya damai gitu ya, tenang gitu. Soulmate sepertinya. Ini bisa saat ini sudah ketemu soulmate-nya, atau di masa yang akan datang ini akan ketemu. Kebanyakan sih aku merasakan tuh belum ketemu ya. Tapi ada beberapa, sebagian kecil ini udah ketemu. Tapi ada yang belum ketemu ini, masih mencari-cari. Tapi kedepannya akan bertemu dengan seseorang yang memang buat kamu ini. Soulmate ya, the lovers, ada union, penyatuan gitu. Memang buat kamu ini nih orang ya. Karena apa? Karena kamu udah fokus sama diri kamu ini gitu. Walaupun kamu masih mencari-cari ini ya, masih berusaha untuk menemukan gitu kan. Nah, nanti akhirnya kamu akan bertemu dengan orang tepat ini ya. Nah ini soulmate ya. Energinya ini soulmate ya.
Karena kamu fokusnya tadi ke diri kamu. Bagus ini, pertahankan terus fokusnya ke diri kamu, memperbaiki diri kamu, refleksi ya. Karena jodoh itu biasanya tidak berbeda dengan pasangannya ya. Seperti apa dirimu, seperti itu jugalah jodoh kamu gitu. Kalau kamu pengen jodoh kamu itu baik atau pasangan kamu itu baik, maka kamunya dulu yang harus baik. Makanya kan harus fokusnya ke diri sendiri dulu, belajar menghargai diri, belajar mencintai diri, belajar untuk bisa mandiri, fokus dengan diri sendiri. Nanti akhirnya akan menarik orang yang sama seperti itu juga nanti ya, seperti kembar gitu ya, saling melengkapi. Tapi beda dengan twin flame ya, kembarnya ini beda dengan twin flame. Kembarnya soulmate ini saling melengkapi gitu. Ini udah independen, udah mandiri, udah bisa hidup berpijak di kaki sendiri gitu ya. Nah, seseorang yang datang ini sebagai pendamping itu untuk melengkapi agar kebahagiaannya bisa bertambah atau sempurna. Nah, seperti itu guys ya. Untuk file 2 ini bagus sekali ya. Energi soulmate yang aku dapat ini untuk file 2. Wow, congratulations ya file 2. Selamat ya. Soulmate ini mau ketemu soulmate kayaknya nih yang apa ya namanya? Yang belum ketemu, tapi yang sudah ketemu juga selamat ya. Karena menemukan soulmate itu tidak mudah guys ya. Nanti di short video aku akan bahas juga tentang soulmate itu apa ya. Salah satu ciri soulmate adalah seseorang yang bisa atau mampu memperlakukan kamu dengan baik ya, menghormati, menghargai segala keputusan kamu ya. Kemudian soulmate ini juga merupakan salah satu orang yang bisa menjadi support system kamu. Dia selalu mendukung apa yang kamu inginkan gitu ya. Karena dia hubungannya tulus gitu ke kamu gitu, tidak ada maksud apa-apa, dia tidak ada maksud terselubung, tidak ada ya, dia benar-benar cinta sama kamu gitu, sayang sama kamu tulus gitu. Nah itu soulmate gitu ya, cinta tanpa syarat gitu, unconditional love ya. Wow gitu. Oke guys, sekarang kita lihat ya pesan untuk kamu ya dari semesta. Nah, ini dia growth ya. Oke guys, pesan dari semesta adalah growth. Growth ini artinya bertumbuh, berkembang ya. Ini jiwamu ingin bertumbuh dan berkembang guys gitu ya. Jadi sebelum bertemu dengan soulmate, ada baiknya kamu mengeksplor terlebih dahulu potensi yang ada pada dirimu, memperbaiki personalitimu ya, kepribadianmu gitu ya. Kembangkan apa yang kamu bisa kembangkan ya, terutama potensi kamu, bakat kamu, itu explore terus guys sebelum ketemu soulmate ya. Atau kalau kamu sudah bertemu dengan soulmate, kamu bisa bertumbuh dan berkembang bersama dia, karena soulmate itu seseorang yang soulmate biasanya sangat mendukung pasangannya untuk melakukan aktivitas pasangannya ya. Dia tidak akan mengekang, malah mendukung gitu. Kalau kamu melakukan yang baik, dia akan mendukung. Kalau melakukan yang tidak baik, dia akan mencegah atau dia akan melindungi kamu gitu. Itu soulmate seperti itu ya guys gitu. Dia selalu ingin yang terbaik buat kamu gitu ya. Kalau kamu melakukan yang baik-baik, dia akan mendukung. Misalnya punya bisnis bersama, bisnis kuliner, ya, atau ada ide apa, gagasan apa, itu bicarakan sama soulmate kamu, gitu. Kalau kamu udah ketemu sama soulmate kamu, jelas dia akan support kamu untuk buka bisnis kuliner, misalnya kayak gitu, ya. Malah dia mungkin akan ikut join bersama kamu, gitu, untuk mengembangkan bisnis. Nah itu, jadi kalau soulmate ini tidak hanya sebagai seseorang atau special someone ya, tidak hanya sebagai kekasih gitu kan, pasangan, tapi dia juga bisa sebagai partner, terutama tuh partner dalam pekerjaan guys ya, namanya juga soulmate ya. Jarang orang ketemu soulmate ini guys, jarang banget ya. Yaitu kalau misalnya ketemu soulmate itu seperti iya sekata guys gitu. Kalau yang yang file 1 tadi kan karmik ya. Kalau karmik itu beda guys, berlawanan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Nah itu karmik ya. Kalau soulmate ini, kalau yang satu mau ke kanan, yang satu ikut gitu. Yang satunya mau ke kiri, yang satu ikut gitu. Pasti ikut gitu. Support dia, mendukung
Nah, itu ciri dari soulmate itu. Dia akan mendukung apapun keputusan kamu, kemauan kamu, selama itu baik dia akan mendukung. Kecuali kalau nggak baik, dia akan sudah pasti akan memberi kamu nasihat yang terbaik juga. Nah, gitu guys. Makanya untuk bisa mendapatkan soulmate ini tidak mudah guys. Ya, salah satunya adalah kamu harus menjadi diri kamu sendiri terlebih dahulu ya. Kamu juga harus fokus mengembangkan diri kamu ya. Terus kamu juga harus bisa independence, mandiri gitu. Jangan bergantung, jangan ada kemelekatan, ketergantungan. Nah, kalau ada kemelekatan, ada ketergantungan, itu nanti jatuhnya ke karmic relationship guys, ke hubungan yang toxic, ke hubungan yang karmik. Ya makanya banyak yang divorce, ya banyak yang fight gitu kan. Karena saling ketergantungan, ya, tidak mandiri. Beda dengan hubungan soulmate itu mandiri, ya. Meskipun mereka sendiri-sendiri mandiri, tapi bukan berarti mereka cuek, tidak, tapi mereka saling support gitu. Asik kan? Ya asik. Makanya jarang yang memiliki hubungan soulmate ini guys ya. Hubungan soulmate ini membahagiakan ya. Nah, untuk mendapatkan itu pasangan soulmate, maka kamunya dulu yang harus berkembang ya. Kamu kalau sekarang masih belum menemukan soulmate, kembangkan dulu potensi yang ada pada diri kamu ya. Refleksi dulu personality kamu, kiranya yang kurang diperbaiki, yang baik ditambahin lagi biar lebih baik lagi. Jadilah versi terbaik kamu terlebih dahulu gitu, agar kamu bisa dipertemukan dengan soulmate kamu gitu guys ya. Wow, ini ada kesempatan untuk bertemu dengan soulmate untuk orang-orang yang pilih file 2 ya. Selamat ya, congratulations banget. Aku seneng ini bacanya ya. Untuk file 2 ya, nih apa namanya, energinya juga kebawa nih, kerasa ke aku ya. Jadi aku tuh merasa happy gitu, merasa senang gitu. Nggak tahu nih, senang banget ya. Karena ini nih hubungan soulmate ini luar biasa. Jarang loh guys ada yang memiliki hubungan soulmate ya. Tapi memang ada ya, memang ada di dunia, pasti ada soulmate guys. Dan sangat beruntung jika kamu menemukan hubungan soulmate atau pasangan soulmate ini ya, karena kamu akan seia sekata bersama dengan dia, kamu akan bisa berbahagia itu guys. Oke, ini sekarang pesan kehidupannya buat kamu ya. Nih aku bacain ya readingnya. The eyes of the heart. Today I perceive the real beauty of every person I meet. With the eyes of my heart, I see behind the personality and focus on the energy of life that well beneath the surface. I'm filled with wonder at the presence of God in every one of us. The eyes of the heart allow me to see divine shining everywhere. Wow, nah, kamu akan bertemu soulmate itu, kamu nanti akan tahu gitu ya. Oh, ini dia soulmate aku. Nah, nanti akan terpancar energi yang cantik, indah gitu ya dari dirinya gitu. Jadi kamu itu melihat seseorang yang mana itu soulmate kamu nanti bukan lagi dari parasnya ya, bukan lagi dari jabatannya atau pekerjaannya, tapi dari jiwanya, dari real, dari hatinya gitu. Kamu akan melihat benar-benar nih orang kayaknya tercipta buat aku. Ini dia soulmate aku gitu. Nanti akan ada intuisi kamu yang memandu seperti itu gitu. Karena kamu akan melihat dari mata hati kamu ya. Jiwa kamu itu sepertinya merasakan kedamaian ketika bersama dia gitu. Salah satu cirinya ya, kamu akan melihat personalitinya, kamu lebih tertarik dengan karakter dia, sikap dia, perilaku dia ke kamu gitu. Energi cintanya akan memancar guys, sampai ke permukaan gitu ya, dari hati dia yang paling dalam gitu, tulus banget ke kamu gitu. Tidak ada niatan tidak baik sedikit pun, tidak ada gitu. Niat dia tuh baik, tulus sama kamu gitu ya. Karena ini adalah ikatan dari ikatan yang tercipta, yang berasal dari semesta, dari Tuhan gitu. Tuhan yang menyatukan kalian gitu. Ya, jadi ini ada spiritual connection-nya guys, ya. Jadi ada hubungan spiritual. Jadi memang Tuhan memandu dia dan memandu kamu untuk bisa saling bertemu nanti ya, satu sama lain gitu. Jadi ini hati kamu yang akan melihat dia langsung gitu. Ya,
sebuah cahaya, sinar terang, eh, kebahagiaan gitu ya, keindahan yang terpancar dari dirinya gitu, melalui mata hati kamu gitu. Dan kamu akan tahu bahwa dialah soulmate kamu, dialah orang yang benar-benar pantas layak buat kamu gitu ya. Aduh, selamat banget nih buat file 2 gitu ya. Bahagia banget aku ini bacanya untuk file 2. Thank you ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke file 3. Jenis hubungan relationship apa ya untuk file 3? Oke guys, sekarang kita ke file 3 ya. Nah, ini file 3. Wah, banyak sekali ini. Ini aku shuffle ya guys, secara random ya, karena aku tidak menemukan apakah ini jenisnya soulmate atau karmic atau twin flame ya tadi. Jadi aku minta konfirmasi. Jadi kartunya agak banyakan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 cards. 7 kartu ya, karena ini tadi tidak terlihat guys ya. Kalau yang 2 tadi terlihat jelas ya, file 1 karmic, file 2 soulmate. Nah, ini file 3 ini akan aku reading nih ya. Oke, 10 of Wands, 6 of Swords, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, King of Swords, 4 of Cups, and the Hangman. Nah, banyak kan ya guys. Nah, jadi untuk file 3 ini aku merasakan bahwa untuk yang file 3, yang memilih file 3 ini sekarang sedang mengalami fase yang cukup sulit ya. Kayaknya kalian terbebani oleh sesuatu. Aku nggak tahu terbebani oleh apa. Pokoknya kamu yang pilih file 3 ini terbebani oleh sesuatu, entah itu dalam relationship atau dalam pekerjaan ya. Terbebani banget ini ya. Kamu sudah menunggu cukup lama ya untuk kehadiran seseorang ya. Dan sepertinya kamu itu di sini beberapa ada yang sudah pernah bertemu, ada juga yang belum bertemu ya. Ada yang sudah bertemu, ada yang belum bertemu. Ya, yang belum bertemu ini sabar ya. Sabar banget menunggu gitu ya. Yang sudah bertemu kamu gundah, gelisah. Kok bisa ya? Kok bisa gundah gelisah? Karena di sini aku menemukan 6 of Swords ya. Sini aku merasakan adanya energi twin flame. Ya, untuk file 3 ini kuatnya energi twin flame. Ya, energi twin flame. Ada separation atau perpisahan ya di antara kalian. Nih, berpisah nih. Beberapa dari kalian ini berpisah, makanya jadi gundah gulana ya. Kayaknya ada tarik ulur juga gitu ya dalam hubungan relationship. Yang satu mengejar yang satu, yang satunya kabur, yang satunya lari, yang satunya mengejar. Kayak gitu. Ya, kayak Tom and Jerry. Kayak Tom and Jerry ini file 3 ya, satunya mengejar satunya lari. Kayaknya hubungan twin flame ini kebanyakan ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa karmic dan soulmate juga sih, tapi sedikit. Nah, jadi kebanyakan ini twin flame, sekitar 50% twin flame, 25-25 karmic dan soulmate ya. Kenapa aku bilang bisa karmic, bisa soulmate? Karena di sini karmic ya, karena ada energi revenge atau pembayaran karma juga ya. Kenapa aku bilang soulmate? Karena ada 2 of Pentacles ya, keseimbangan ya. Keseimbangan dalam koin ini ya. Nah, ya. Bisa saling melengkapi. Jadi sebagian kecil soulmate dan karmic, tapi sebagian besar twin flame ya. Siklus twin flame ini berat ya. Siklus twin flame ini berat. Nah, aku mau kasih tahu twin flame itu apa sih? Twin flame itu kembaran jiwa, guys, ya. Jadi kalau kita belum jadi diri kita sendiri atau masih belum jadi diri sendiri gitu ya, kita tidak bisa union sama pasangan twin flame kita gitu.
gitu ya. Kebanyakan orang menginginkan twin flame ya, tapi twin flame ini jarang yang bisa union berbahagia guys, jarang ya, karena mereka harus melewati fase-fase yang up and down seperti itu ya. Kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri atau masih menjadi orang lain gitu ya, kebanyakan masih banyak dramanya dalam hidup gitu ya, kita tiba-tiba bertemu dengan twin flame, maka nanti terjadi separations atau perpisahan dengan dia ya. Entah kapan unionnya bertemu lagi tidak tahu, tapi energinya berat gitu ya. Jadi twin flame itu pertama kali kita akan bertemu dengan dia itu langsung falling in love, tarikannya luar biasa guys, falling in love-nya itu luar biasa, jadi kasmaran banget sama dia ya gitu. Dan kita tuh kayak banyakan galaunya gitu, tapi apa ya, hubungan yang relationship-nya itu kayak masa-masa ABG, pokoknya kasmaran banget lah gitu ya, menyenangkan gitu ya, seolah-olah dia itu the one gitu ya buat kamu gitu. Tapi ternyata di balik semua itu nanti kalau kita masih belum menjadi diri kita sendiri, masih banyak drama dalam hidup kita, nanti akan ada perpisahan, dan di perpisahan itu diwarnai dengan pengkhianatan ya, kecurangan gitu, kecurangan, pengkhianatan ya, seperti itu. Makanya bisa jatuhnya twin flame-nya ini nanti ke karmik ya. Tapi kalau ketika kamu sudah bisa menjadi diri kamu sendiri, sudah bisa menjadi versi terbaik kamu, ketika kamu bertemu dengan twin flame kamu, maka ini bisa jatuhnya ke soulmate ya, jadinya gitu. Jadi antara dua, bisa ke karmik, bisa soulmate, tapi kebanyakan twin flame di sini ya. Ini energi menunggu guys. Banyakan di sini orang-orang pada galau ya, yang pilih file 3 ya. Entah itu kayaknya ada perpisahan gitu ya, berpisah dengan seseorang yang dia sayang, yang dia cinta gitu, yang dia pikir itulah pasangannya gitu ya, padahal belum tentu gitu kan. Jodoh itu Tuhan yang menentukan ya, kita hanya bisa berusaha saja. Jadi jangan terlalu memaksa ya guys, aku tuh harus twin flame, pasangan aku tuh harus twin flame. Jangan guys, twin flame itu belum tentu bahagia gitu loh ya, belum tentu kamu bahagia. Iya, makanya kalau kita nggak balik ke diri kita sendiri, belum menemukan jati diri kita sendiri, maka untuk mendapatkan pasangan yang baik, yang sesuai ekspektasi itu tidak mudah guys ya. Kecuali kita menjadi versi terbaik diri kita dulu gitu, baru kita bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan ekspektasi. Nah begitu guys ya. Siapa di sini yang pernah ketemu twin flame-nya ya? Jadi kalau ketemu twin flame itu nggak harus kita tuh single guys ya, jadi bisa juga udah pernah punya pasangan atau sedang dalam relationship ya guys, tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang rasanya sudah pernah kenal ini gitu, seperti dejavu guys ya. Jadi dejavu, jadi hubungan twin flame itu cirinya adalah dejavu guys. Kamu tuh kayak udah pernah ketemu sama dia gitu, kayaknya pernah ketemu sama nih orang gitu, tapi di mana ya gitu. Jadi hubungan kayak past relationship gitu, jadi ada spiritual connectionnya juga guys gitu. Jadi sengaja Tuhan mendatangkan yang namanya twin flame buat kamu gitu, agar kamu bisa memetik pembelajaran gitu dari hubungan ini gitu kan. Kamu akan merasakan rasanya sakit, kamu akan merasakan rasanya dihianati, diduakan gitu ya, dicurangin dan sebagainya gitu, tidak lain untuk perkembangan jiwa kamu guys. Nah itu maksudnya kedatangan twin flame itu bukan bermaksud kedatangan twin flame lalu union, get married, bahagia, happy ending. Tidak selalu seperti itu guys gitu. Itu pengecualian, kecuali kalau kamu udah jadi diri kamu sendiri, baru bisa seperti itu. Kalau kamu masih belum jadi diri sendiri, belum menemukan jati diri, nah sulit untuk union ya, union. Tapi siapapun jodoh kamu ya guys, siapapun pasangan kamu, yang penting kamu itu bisa berbahagia dulu dengan diri sendiri. Nanti kamu akan didatangkan didatangkan Tuhan pasangan yang tepat buat kamu, begitu guys gitu. Jadi kamu nggak perlu galau apa segala macam guys. Kalau kamu sekarang berada di siklus twin flame, harap tenangkan diri dulu guys ya. Jangan galau-galau ya, jangan galau, jangan terlalu serius, terlalu terbebani gitu ya dengan perasaan kamu gitu. Jangan terlalu seperti itu guys, karena jodoh, pasangan itu semuanya Tuhan tahu yang terbaik buat kita itu apa ya guys. Oke, sekarang kita akan reading pesan semestanya ya guys ya. Pasangan kamu diri twin flames itu ada separationsnya guys, ada perpisahannya
gitu. Kemudian siklusnya tarik ulur, satu mengejar, satu berlari gitu, kayak Tom and Jerry guys. Yang satu pengen apa ya, ngedeketin, yang satunya lari, yang satunya uh, lari, yang satunya diem gitu, pengen dikejar, saling kejar mengejar. Nah itu ciri twin flame. Kemudian ada separationnya juga, siklusnya terulang-ulang seperti itu gitu ya guys, sampai nanti terjadi yang namanya perpisahan. Dan perpisahan itu diwarnai konfliknya itu macam-macam guys, dari pengkhianatan, kecurangan gitu ya, dan segala sesuatu yang bikin kamu kecewa. Nah, seperti itu. Tapi itu memang sudah siklusnya, guys. Twin flame itu seperti itu. Nah, salah satu ciri yang paling dominan dari twin flame adalah ketemu pasangan twin flame, kamu akan mengalami déjà vu. Jadi nggak semua orang mengalami déjà vu. Déjà vu itu, rasanya aku tuh pernah ketemu dengan dia loh, tapi di mana ya? Wajahnya tuh nggak asing, tapi aku pernah ketemu sama cowok ini atau sama cewek ini, tapi di mana ya? Nah, itu salah satu cirinya, dan dia bikin kamu falling in love in first sight gitu, pada pandangan pertama. Nah, itu hebatnya apa ya, pasangan twin flame tuh begitu guys. Kamu bisa falling in love itu dalam beberapa detik gitu ya. Gitu guys ya. Oke, sekarang kita akan baca pesan dari semesta. Nah, ini pesannya juga aku apa ya, dapatnya dua guys gitu. Nah, ini pesannya ada flow and answer within ya. Flow and answer within. Kamu itu diminta untuk ini, ikutin arus ya, ikutin arusnya aja kemana kamu akan dibawa dalam hubungan ini. Artinya kamu jangan terlalu banyak berharap guys gitu ya, jangan terlalu berharap bahwa si twin flame ini akan bakal jadi pasangan kamu nanti seumur hidup gitu ya. Hanya dia yang kamu sayang, yang kamu cinta ya, cinta matinya ke dia gitu. Jangan guys, ikutin aja alurnya, skenarionya dari Tuhan ini maksudnya apa. Bisa jadi kehadiran twin flame ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat kamu bisa belajar dari dia ya, tentang hubungan, tentang relationship gitu ya. Nah, jadi ikutin arusnya. Katanya flow, ikutin aja, mengalir aja gitu. Ya, jadi jangan terlalu apa ya, dimasukkan ke hati gitu. Jangan 100% mencintai nih orang gitu. Kamu tuh harus mencintai diri kamu sendiri, guys. Kalau kamu terlalu cinta sama orang, cinta mati sama orang, nanti kamu akan kecewa jatuhnya ya. Apalagi kalau kamu kemelekatan, ketergantungan sama dia, aduh jatuhnya itu ke toxic ya. Ke toxic relationship, jatuhnya lagi ke karmik, ke hubungan karmik. Jadi ya sedang-sedang aja. Yang pertama adalah cintai diri kamu dulu. Kalau kamu ingin dicintai orang lain, kamu dulu yang harus mencintai diri kamu sendiri. Baru nanti orang lain akan mencintai kamu. Kalau kamu ingin dihargai orang, kamu dulu yang harus menghargai orang lain. Orang lain. Kamu dulu yang harus menghargai diri kamu sendiri gitu. Baru nanti orang lain akan menghargai kamu gitu guys. Jadi segala sesuatunya itu kembali ke diri kamu ya guys. Kembali ke diri kamu ya. Jadi ikutin aja arusnya ya guys. Di sini pesan semesta, ikutin arusnya, skenarionya seperti apa ya. Jangan terlalu dijiwai guys ya soal relationship ini. Kalau kamu merasa belum tentu ini orang jodoh kamu atau pasangan kamu ya, belum tentu. Nanti Tuhan pasti akan pandu kamu. Oh, ini jodoh kamu, ini pasangan kamu. Oh, ini Mr. Right, Mrs. Right. Oh, ini pasangan yang benar. Oh, ini yang layak buat kamu. Nanti akan diketahui ya melalui intuisi kamu. Nanti intuisi kamu nanti akan bilangin ke kamu ya. Perasaan itu nggak akan pernah berdusta, nggak akan pernah berbohong guys. Kalau kamu merasa nyaman dengan seseorang, maka itu energinya akan terpancar. Kalau merasa tidak nyaman, energinya pun akan balik juga gitu, memberitahu kamu gitu guys ya. Flow, ikutin arus. Nah, yang kedua, answer within. Nah, artinya semua jawaban dari rasa penasaran kamu mengenai si dia gitu ya, orang yang dekat sama kamu nanti akan terjawab ya melalui cerita relationship kamu ini. Jadi kamu tungguin aja guys gitu ya, kemana arus hubungan kamu ini. Nanti ada potret-potret cerita apa antara kamu dengan dia gitu ya guys. Nah, hubungannya mau dibawa kemana? Nah, ini nanti akan terjawab dan kamu akan bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang tepat buat kamu. Apakah dia ini memang layak atau tidak gitu ya guys. Nah, jadi twin flame ini datang belum tentu buat union
Ya, bisa union, bisa juga hanya sekedar memberi pembelajaran buat kamu agar jiwa kamu lebih bertumbuh menjadi jiwa yang dewasa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu guys. Oke, sekarang kita reading lagi pesan kehidupan. Nah, pesan kehidupannya juga ada 2 guys ya. Nah, ini guys ada 2. Ini banyak banget pesannya untuk file 3 ini karena twin flame hubungan yang unik ya. Ya, yang unik yang memang ini ada apa ya? Ada campur tangan semesta gitu. Mengirimkan twin flame ini ke kita tuh buat apa tuh ada ya. Bisa buat pembelajaran buat kita ya. Dan bisa juga untuk membuat kita apa ya? Tertrigger gitu ya, agar kita tuh jiwanya bisa maju gitu. Karena kalau kita nggak pernah tersakiti atau tidak pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ya bersama seseorang yang dikirimkan buat kita, maka kita tidak akan memiliki pengalaman hidup gitu yang bermakna ya. Nah, seperti itu guys. Oke, ini dia pesan dari kehidupannya adalah searching within. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer conditions and searching within for the source of a difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life's challenge. It provides my best answers and my greatest healing. As I study myself, I am transformed. Wow. Nah, di sini kamu diminta untuk mencari tahu guys, mencari tahu mengenai dirimu sendiri ya, karena pasangan itu katanya di sini adalah sebuah cermin ya, seperti cermin mengenai dirimu sendiri gitu ya. Jadi kan memang jodoh atau pasangan itu adalah cerminan diri guys. Makanya kamu di sini diminta untuk melihat kondisi masa lalumu dan mencari tahu kesulitan dalam hidupmu. Segala sesuatu yang kurang dalam hidupmu apa gitu ya. Hal-hal yang menyulitkan kamu, hal-hal yang pernah menyakitkan bagi kamu di masa lalu. Cari tahu guys, artinya kita tuh merefleksi lagi gitu. Mencari tahu tuh bukan bermaksud untuk mengingat-ingat hal menyakitkan, tidak, tapi mencari tahu sebenarnya hal yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu, hal yang menyakitkan atau hal yang menyulitkan kamu, itu maksudnya apa gitu. Nah, ambil kebijaksanaan dari sana, ambil pembelajaran dari sana, karena ada wisdom guys, ada kebijaksanaan yang akan membuat dirimu menjadi lebih bijaksana dan tentunya akan membantu kamu nanti untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup berikutnya ya. Ya, jadi pengalaman itu akan menjadi sumber jawaban terbaik guys buat kamu, agar kamu itu bisa nanti healing ya, healing, mempelajari diri kamu sendiri. Nah, mempelajari diri kamu sendiri, kekurangan kamu, kelebihan kamu apa ya, mempelajari segala sesuatu yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu, sekalipun itu adalah pengalaman pahit atau hal yang menyakitkan ya, kamu pelajari ya, kamu ambil pembelajaran, maka kamu akan mulai nanti bertransformasi menjadi sosok yang luar biasa ya guys, seperti butterfly, seperti kupu-kupu cantik ya. Kalau kamu mengambil pembelajaran, kamu akan mengubah hal-hal yang memang kurang baik buat kamu atau hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu, itu akan bisa kamu netralisir ya, akan bisa kamu halau gitu kan, sehingga kamu akan menjadi versi terbaik kamu nanti ya. Pribadi kamu akan jauh lebih baik lagi, kesalahan yang telah kamu lakukan di masa lalu tidak terulang lagi di masa depan ya. Nah, gitu guys. Ya, makanya di sini jika kamu sekarang ini berada di dalam siklus twin flame ya guys, ada baiknya kamu mulai bercermin ya. Bukan bercermin ngambil cermin lalu kamu bercermin, tidak. Maksudnya bercermin apa sih yang sudah terjadi dalam hidupmu gitu loh. Apa saja yang kurangnya gitu kan, yang perlu diperbaikin apa. Jadi banyak refleksi diri guys ya kalau di dalam siklus twin flame gitu ya.
fokusnya banyak ke diri aja guys, jangan ke twin flame-nya. Nanti kalau ke twin flame-nya nanti yang ada kamu kecewa guys. Ya, kalau dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan gitu kan. Tapi kalau kamu fokusnya ke diri kamu, walaupun dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, kamu tidak akan mempermasalahkan itu kan, karena fokusnya kamu ke diri kamu gitu. Jadi kalau kamu berada di siklus twin flame itu kamu harus kuat-kuat ya guys ya. Pondasi kamu tuh harus kuat gitu, tidak goyah gitu, agar kamu tidak terjebak dalam siklus yang menyakitkan ya, yang serba salah gitu. Karena twin flame itu siklusnya serba salah guys gitu, mau maju susah, mau mundur apalagi gitu. Jadi twin flame itu siklusnya terulang-ulang seperti itu ya, dan nanti pasti akan ada akhir atau ujungnya nanti ya, dan berakhirnya itu ke perpisahan atau separations. Nah setelah separations nanti entah beberapa tahun, beberapa lama gitu ya, akan jumpa lagi gitu guys ya. Siapa di sini yang twin flame, yang merasa twin flame, pernah dijavu sama seseorang gitu ya, itu bisa jadi twin flame kamu. Oke, sekarang pesan kehidupan yang kedua adalah I'm free. Today I find the veil of my ego has lifted and visions of my new life has appeared. Now I am focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast in the energy of life that I find there. I'm now free of duality, fear, and judgment, and I move forward on my path to inner peace. Ini maksudnya tentang ego ya guys. Ya, karena twin flame itu sebenarnya hubungan yang penuh dengan ego guys. Ya, penuh dengan ego. Jadi ego antara satu pasangan dengan pasangan yang satunya itu sama-sama besar, sama-sama tinggi. Ya, egonya sama-sama besar. Makanya selama masih ada ego, mereka nggak bisa union. Ya, kecuali kalau egonya udah nggak ada, udah jadi diri sendiri, udah bisa mengerti diri sendiri, sudah bisa mengendalikan ego, sudah bisa kontrol ego gitu ya, maka untuk union itu bisa ya, udah bisa jadi versi terbaik, maka mudah buat union ya. Jadi di sini kamu perlu membebaskan diri kamu ya, terutama dari ego kamu sendiri. Itu rasa keakuan gitu ya, ego itu rasa keakuan guys, gengsi gitu. Ya. Dan di sini kamu akan memulai kehidupan yang baru guys ya. Kalau kamu sudah bisa melepaskan ego kamu gitu, kehidupan kamu nanti akan jauh lebih baik lagi ya. Karena ego ini sangat hebat guys, untuk bikin sebuah hubungan itu menjadi rusak atau hancur. Ya, itu karena ego, rata-rata karena ego guys ya, nggak mau ngalah gitu. Yang satunya mau menang sendiri, yang satunya juga ego dan egois, itu sama-sama bikin hubungan jadi rusak ya. Nah sekarang di sini kamu diminta untuk fokus kepada pertumbuhan diri kamu sendiri ya, your inner beauty ya, cerminan kebaikan yang ada dalam dirimu sendiri gitu. Kamu diminta lebih mendengarkan suara hatimu sendiri ya guys ya, karena dengan energi cinta kamu akan menemukan kedamaian ya. Kamu akan bebas dari dualitas ya, rasa takut, penghakiman terhadap sesuatu gitu, benar salah gitu ya, ngejudge orang ya, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, itu semua akan hilang ya apabila kamu menemukan yang namanya energi cinta, dan kamu akan bisa terus maju ke jalan hidupmu untuk menemukan kedamaian di dalam batinmu sendiri, kedamaian dalam dirimu. Jadi kedamaian itu terletak pada dirimu sendiri guys ya, your inner heart ya. Kecantikan hati, kedamaian itu terdapat pada dirimu sendiri ya, bukan di luar dari dirimu sendiri ya. Kebahagiaan itu ada pada dirimu sendiri dan bukan terletak pada diri orang lain. Makanya kalau kamu berharap pada orang, menginginkan kamu itu dibahagiakan sama orang, itu nggak mungkin guys ya, nggak bisa sebelum kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri. Nah begitu guys. Oke.
Oke ya guys, demikian readingan aku hari ini buat kalian. Terima kasih banyak ya, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah berkunjung, yang udah nonton video-video aku, dan yang udah subscribe. Aku terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, jangan lupa, supaya aku bisa terus semangat nih untuk bikin konten reading buat kalian. Oke guys, nantikan ya video-video berikutnya dengan tema-tema yang berbeda dan menarik. Oke, sampai jumpa lagi ya guys. See you.